Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Zuraihan dengan NIM 1941026. Saat ini kita akan menjelaskan tentang ADHD atau yang disebut dengan akronimnya Defisit Hyperactive Disorder. ADHD adalah sebuah gangguan fungsi perkembangan syaraf dengan gejala berupa ketidakmampuan memusatkan perhatian, beraktivitas dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak saat belajar. Jadi untuk anak-anak ADHD ini mengalami beberapa gejala, tidak bisa memusatkan perhatian, kemudian mereka hiperaktif atau mereka mudah terdistraksi dengan hal-hal yang ada di lingkungannya, sehingga ini berdampak kepada performanya dalam belajar. Kemudian penyebab ADHD hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab itu ADHD. Namun kondisi ini dapat diduga dipengaruhi oleh faktor genetik, kemudian faktor lingkungan. Selain hal tersebut juga bisa terjadi pada orang dewasa. Jadi ADHD tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang dewasa. Penyebab ADHD menurut jurnal yang saya baca, ada faktor neurologis yang mempengaruhi, yakni fungsi kerja otak yang kurang optimal pada bagian lobus frontal, khususnya pada korteks prefrontal, sehingga menyebabkan masalah dalam melakukan atensi atau fungsi kognitif. Jadi karena lobus frontal, tepatnya pada korteks prefrontal, terjadi masalah, di mana bagian otak ini mengatur atensi kita atau perhatian kita dalam suatu hal, karena terjadi sebuah kesalahan, maka ini yang menjadikan anak tersebut tidak bisa beratensi lebih. Kemudian faktor yang lain adalah faktor genetik, menjadi salah satu penyebab di kebanyakan kasus. Ini opini ini bisa dibenarkan, tapi itu juga tidak bisa menjadi acuan utama, karena memang banyak kasus yang terjadi secara genetik di anak ADHD, namun pada dasarnya tidak ada hal yang ilmiah untuk bisa menjadikan dasar bahwasanya ADHD ini turun secara genetik seperti itu. Kemudian kesehatan ibu saat hamil juga sangat berpengaruh bagi anak yang menyandang ADHD, misalnya terpapar dengan rokok atau alkohol dan lain sebagainya, atau benturan di bagian lobus frontal yang juga berpengaruh. Jadi karena benturan secara luar di eksternal otak kita atau di kepala kita terjadi benturan, dan itu bisa mengganggu lobus frontal, itu juga berpengaruh terhadap penyebab ADHD, mungkin bisa menjadi salah satu penyebab ADHD. Gejala yang timbul dari penyandang ADHD, yang pertama adalah ADHD memiliki kesulitan utama yang dalam mengikuti peraturan atau menunjukkan penurunan perilaku terhadap aturan dalam mengerjakan suatu tugas. Ini menurut Barclay di dalam opininya. Kemudian hal-hal yang menjadi gejala yang bisa kita amati secara langsung itu adalah tidak dapat memusatkan perhatian dengan mudah, kemudian dengan gampangnya bisa terdistraksi, menjadi pelupa, tidak menghiraukan lawan bicara, tidak mengikuti petunjuk, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan tugas di sekolah, mudah teralihkan dan kehilangan fokus. Kemudian gejala yang selanjutnya adalah hiperaktif. Anak dengan kebutuhan ADHD selalu bersemangat saat berbicara, yang juga sangat berlebihan, kemudian tidak sabar untuk menunggu gilirannya. Biasanya juga hal-hal yang mengindikasikan bisa menggoyang-goyangkan kursi yang dia duduki, atau pokoknya dia tidak bisa diam. Ini hiperaktif atau gejala ADHD. Kemudian impulsif, gejala yang ditandai dengan perilaku berisiko tanpa memikirkan konsekuensi tindakannya. Jadi anak ADHD cenderung untuk selalu berani dalam melakukan sebuah hal, hampir terkesan dia arogan dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa tipe ADHD yang sudah beredar luas yang dapat kita pahami. Ada 3. Yang pertama adalah tipe inattention. Pada tipe ini pengidap umumnya memiliki masalah hiperaktif dan perilaku impulsif. Jadi anak ADHD dengan tipe inattention tidak memiliki kemampuan untuk beratensi secara lebih. Jadi mereka lebih asik dengan dirinya sendiri, mereka hiperaktif dan mereka impulsif. Kemudian tipe hiperaktif impulsif. Hiperaktif impulsif pada tipe ini pengidap ADHD umumnya memiliki gejala yang tidak dapat memperhatikan dengan baik, sama sebenarnya
Kemudian yang terakhir adalah kombinasi antara inattention, hiperaktif, dan impulsif. Pada tipe ini pengidap mengalami gejala hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan dengan baik, seperti itu. Klasifikasi ADHD, ada beberapa tipe yang ada di ADHD yang bisa kita sebut juga tadi tipe ADHD, juga klasifikasi ADHD. Kemudian untuk menyelesaikan tugas UTS, saya Taufik Zuraihan mencoba menganalisis jurnal tentang program intervensi musik terhadap hiperaktivitas anak, attention deficit disorder, hyperactive disorder atau ADHD. Jurnal ini adalah jurnal dari Universitas Gadjah Mada. Jurnalnya bernama Gadjah Mada Journal of Professional Psychology, volume kelima, nomor 1 tahun 2019, yang ditulis oleh Bestari Nindya Suyanto dan Supra Wimbarti. Latar belakang dari penelitian kali ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan prevalensi anak dengan ADHD yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 sampai tahun 2016. Lah, menurut data yang didapatkan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandra dan Rusmawati, terapi musik dapat dikatakan cukup efektif untuk memodifikasi perilaku anak berkebutuhan. Oleh karena itu, para peneliti di jurnal ini mencoba untuk mengadaptasikan terapi musik yang telah diangkat oleh Rusmawati dan Chandra kepada anak pengidap ADHD. Ada beberapa timeline yang telah menjadi jejak sejarah bahwa pada tahun 2011 terdapat 3,5 siswa sekolah dasar di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul mengidap ADHD. Pada tahun 2012, 7,48 siswa sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang berada di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman juga mengalami ADHD. Tahun 2014, 5,47% anak ADHD ada di usia sekolah di kota Yogyakarta. Dan pada 2016 ada sekitar 8,9% anak dengan ADHD berada di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kemudian dalam sebuah penelitian ini terdapat persentase 44% anak ADHD memiliki setidaknya satu gangguan lain. Komorbiditas ini juga menunjukkan bahwa 32% anak ADHD memiliki 2 gangguan lain, 11% anak ADHD memiliki setidaknya minimal 3 gangguan yang lainnya. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa anak ADHD ini juga mengalami gangguan-gangguan yang lain, seperti itu. Proses asesmen yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan beberapa cara. Yang pertama, penyusunan penelitian ini menggunakan rancangan single case experimental design. Kedua, pada desain penelitian ini tidak terdapat sekelompok kontrol karena penelitian ini bisa disebut juga dengan one experimental design atau small and research design. Rancangan desain penelitian digunakan dengan metode multiple baseline. Setelah memberikan penilaian pada fenomena yang sama, analisis data dalam penelitian ini untuk menunjukkan menunjukkan optimalisasinya adalah menggunakan teknis analisis visual grafik atau disebut dengan visual inspection. Data akan dianalisis menggunakan perbandingan skor partisipan pada fase baseline A1 dan intervensi yang dilakukan itu disimbolkan dengan B, dan fase baseline 2 atau A2 ini adalah hasil setelah intervensi. Kemudian secara khusus asesmen yang digunakan adalah menggunakan behavior checklist dengan proses pengamatan terhadap target perilaku hiperaktif anak ADHD selama 60 menit menggunakan alat bantu perekam video. Jadi dalam kasus ini asesmen yang digunakan adalah menggunakan pengamatan secara langsung dengan kita membuat perilaku checklist atau behavior checklist. Behavior checklist yang dilakukan adalah dengan proses pengamatan terhadap target perilaku hiperaktif dengan anak ADHD selama 60 menit menggunakan alat bantu perekam video. Jadi yang dimaksudkan behavioral checklist di sini adalah para peneliti mengamati anak secara langsung dengan
memberikan dengan sebelum memberikan intervensi, terus kemudian memberikan intervensi, dan akhirnya mereka amati lagi setelah diberikan intervensi bagaimana perilaku yang timbul dari anak dengan ADHD tersebut. Fase ini dilakukan pengamatan ini selama 60 menit dengan bantuan video. Jadi anak dibiarkan untuk melakukan aktivitasnya secara biasa. Kemudian pengamatan ini bisa dilakukan di video. Jadi secara langsung para pengamat atau para peneliti ini mengamati secara langsung perilaku anak-anak itu secara alamiah, tidak ada settingan apapun. Kemudian analisis data pengukuran reliabilitas dan penelitian ini yaitu menggunakan metode interobserver. Sejauh mana taraf konsistensi pada observasi dalam partisipan penelitian, seperti itu. Kemudian kita berlanjut kepada intervensi apa saja yang dilakukan para peneliti untuk membuktikan hipotesis mereka. Jadi intervensi yang mereka lakukan ada 3 langkah. Yang pertama, intervensi pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusmiawati. Jadi setelah itu mereka mengadopsi intervensi ini, namun hanya digunakan adalah terapi musik saja, tidak terapi gerak yang dilakukan kepada anak kelainan yang lain. Jadi pada penelitian kali ini adaptasi intervensinya adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Rusmiawati. Kemudian intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini secara khusus adalah intervensi diberikan mulai kepada variabel kondisi atau subjek. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode ABA dengan memberikan intervensi musik sebanyak 12 sesi setiap hari yang dilakukan selama 30 menit. Jadi intervensi yang dilakukan adalah terapi musik yang telah diadopsi dari penelitian Rusmiawati, diberikan setiap hari selama 12 sesi per harinya. Nanti akan diamati perilaku sebelum dikasih intervensi dan setelah dilakukan intervensi. Lalu hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pemberian intervensi musik dapat menurunkan perilaku hiperaktif pada partisipan dengan rata-rata IOA interobserver of agreement sebanyak 89%. Reliabilitas pengukuran nilai ini dalam penelitian ini yaitu dengan rentang 80% sampai 100%. Artinya dalam tingkatan kepercayaan terhadap keajekan dari penelitian antar observer pada kategori ini sangat baik. Jadi itu mungkin yang bisa saya laporkan dari hasil analisis jurnal yang telah saya sampaikan dan telah saya paparkan untuk memenuhi tugas UTS kali ini. Kurang lebihnya dan apabila terjadi sebuah kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Taufiq Raihan, NIM 194102226, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.